Selamat pagi, salam sehat dan sukacita selalu. Hari ini, hari Rabu, tanggal 1 November 2023. Dan salam buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya sekali lagi menyampaikan renungan singkat seri yang ketiga dalam topik siapakah aku ini di matamu Tuhan. Sekali lagi topik kita dalam minggu ini 6 seri jadinya, yaitu siapakah aku ini di matamu Tuhan. Kalau pada hari Senin yang lalu kita mengetahui bahwa di mata Tuhan kita ini adalah orang yang berharga. Kemudian hari Selasa kita telah membahas di mata Tuhan kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih dari jumlah penduduk dunia sekarang ini sekitar 8 miliar. Kita dipilih menjadi orang pilihan Tuhan. Tentu kalau Tuhan memilih, ada satu maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita ini orang-orang spesial di mata Tuhan. Kita ini adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita membeli barang berharga, maka tentu kita punya tujuan untuk barang itu. Kita tidak simpan barang itu di meja, di laci, atau di lemari. Dalam waktu yang lama, suatu saat barang itu kita pakai. Apakah itu bentuk kalung, emas, cincin, dan sebagainya. Tetapi kalau kita membeli barang yang berharga, kita punya tujuan bahwa kita mau pakai barang itu. Demikian juga Tuhan memilih kita karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, supaya kita ini menjadi partner, menjadi teman sekerja Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya selama kita di muka bumi ini. Mari kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saat Tuhan memilih kita, sekaligus Tuhan menetapkan kita pergi. Sekali lagi, Tuhan menetapkan kita pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kata menetapkan adalah kata yang sering dipakai dalam surat-surat resmi, surat-surat keputusan, yang diawali dengan kata menimbang, lalu memutuskan. Apabila seseorang atau lembaga membuat surat berhubungan dengan legalitas, maka akan dipikirkan alasan-alasan kenapa dia menetapkan, memutuskan. Dia akan menimbang-nimbang apa alasannya sehingga ia menetapkan seseorang itu atau menetapkan apa selanjutnya harus diputuskan. Demikian juga dengan kita. Kita dianggap layak oleh Tuhan untuk dipilih. Sekali lagi, kita dianggap layak oleh Tuhan untuk dipilih. Kemudian Tuhan mengambil ketetapannya adalah supaya kita tidak diam. Kita harus pergi. Sekali lagi, kita harus pergi dan kita harus menghasilkan buah. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memandang kita sebagai sebuah pohon. Pohon ditanam, kemudian pohon itu berakar, dan diharapkan dari pohon itu dia berbuah. Buahnya ini dapat dinikmati oleh petani sendiri dan juga mungkin dijual, dinikmati banyak orang.
pohon ini diharapkan setiap musimnya dia berbuah, atau dia tetap berbuah pada setiap musim. Buahnya itu tetap. Di bawah ini saya tampilkan perumpamaan tentang pohon yang menggambarkan kita harus berbuah yang baik. Kita harus pergi meninggalkan cara hidup yang lama dan menghasilkan perbuatan karakter yang baik dalam hidup kita. Mari kita membaca Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Mari kita simak. Ini tentang pohon, tentang kita, ya. Kita diibaratkan di mata Tuhan sebagai sebuah pohon. Nah, ini tentang kita. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini," kata Tuhan. "Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Lalu aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudara yang saya kasihi, ini perumpamaan yang sederhana buat kehidupan kita. Ya, kita ini harus berbuah seperti pohon yang ditanam, berakar, dan dia diharapkan dia berbuah. Dan kalau tidak berbuah tahun ini, diharapkan tahun depan dia berbuah. Kita kasih pupuk. Ada kalanya seperti ini katanya, kalau tidak berbuah, pohonnya itu batangnya itu dicincang-cincang. Seperti itu. Itu kebiasaan kita. Tapi saya tidak tahu itu penemuannya siapa. Tapi seperti itu yang biasa kita lakukan, ya. Kalau udah pohonnya sudah lama, pohon mangga sudah lama, pohon nangka sudah lama tidak berbuah, maka kita akan mengambil pisau atau parang, kita cincang-cincang batangnya di bawahnya itu, diharapkan dia berbuah. Ya. Nah, kemudian dikasih pupuk juga. Diperingatkan, kalau tidak berbuah lagi, tebanglah dia. Saudara, petani selalu berharap buah dari pohon yang ditanamnya. Firman Tuhan ini janganlah membuat kita takut, saudara. Sekali lagi, jangan membuat kita takut, tetapi kita semakin bergairah. Tetap bersemangat untuk menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Dan di bawah ini ada ayat-ayat tentang pohon, ya. Lukas 3 ayat 9, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Kemudian Lukas 4 ayat 43, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik." Lukas 6 ayat 24, "Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur." Haleluya. Siapakah aku ini di matamu, Tuhan? Tuhan memandang saya ibarat sebuah pohon yang ditanam, dan diharapkan pada pohon itu adalah buahnya. Dan setiap musim buahnya selalu ada buahnya yang tetap. Buah adalah buah kehidupan yang baik yang kita hasilkan dan memuliakan Bapa di sorga. Dan juga buat jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yang kita layanin, kita tuntut seperti renungan-renungan sebelumnya. Tapi ada janji Tuhan, saudara. Sekali lagi,
ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan bagi setiap orang yang berbuah. Yaitu kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 16 pada bagian terakhir itu dikatakan adalah apa yang diminta kepada Bapa di sorga diberikannya, bukan akan diberikan tetapi diberikannya. Inilah jaminan kepada setiap orang yang berbuah. Kalau kita berdoa kepada Bapa di sorga, Dia berikan apa yang kita minta kepadanya. Saya berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa supaya selama hidup kami tetap berbuah dengan perbuatan memuliakan Engkau. Roh Kudus, beri kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup ini supaya kami tetap berbuah. Amin.